Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membuat video untuk kelanjutan review setelah beberapa bulan. Saya lupa, sekitar mungkin 5-6 bulan setelah pemakaian alarm motor ya. Sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih kebingungan atau ragu untuk memasangkan alarm di motor kesayangan kalian. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ingat aja ya teman-teman. Untuk yang pertama, nih saya udah siapin remote-nya. Kita akan coba dulu fitur-fiturnya teman-teman. Untuk parkir, kita bisa pencet tombol gembok ini yang tertutup. Ini kita pencet 1 kali. Itu untuk pengamanan ya. Jadi setelah kita pencet ini, motor tidak akan bisa menyala meskipun kontak tertinggal atau dibobol pakai kunci T. Kalau misalkan dibobol pun motor nggak bisa menyala, tapi alarm akan menyala seperti ini ya. Ini anggap aja ini kunci T, kita buka. Nah, dia akan seperti ini dan juga tidak akan bisa menyala sama sekali. Itu yang pertama. Kita lihat standar sampingnya juga udah naik ya. Kemudian untuk yang kedua, tombol gembok ini bisa kita bikin silent ya. Jadi cara untuk silentnya, kita buka dulu. Ini udah terbuka, jadi ini udah bisa ya. Tuh, kita pakai mode silent. Mode silentnya kita pencet agak lama sampai lampu sen berkedip seperti ini. Nah, ini mode silent. Untuk ketika dibobol, dia juga tetap gak bisa hidup motornya, tapi untuk bunyinya beda ya teman, kayak gini. Nah, cuman seperti ini aja, tapi motor juga tetap gak bisa dihidupkan seperti itu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, ini ada gambar trompet ini ya teman-teman. Ini untuk mencari di parkiran. Kalau misalkan kita parkir kemudian kita lupa di mana kita parkir, tinggal kita pencet ini. Kita coba ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk memudahkan kita mencari ketika di parkiran umum. Kemudian untuk yang ini ada tombol kayak petir ini untuk starter ya teman-teman. Untuk starter kita pencet 2 kali seperti ini, motor akan menyala. Untuk mematikan pakai tombol gembok yang terbuka ini seperti itu. Dan ini bisa kalian pakai kalau misalkan kalian nggak mau perjalanan jauh, nggak mau pakai kontak, kalian bisa pakai ini. Dan ini normal ya teman-teman, udah saya coba tanpa kontak, saya pakai ini. Saya pakai untuk agak jauh, aman-aman aja, nggak ada aki tekor atau segala macam. Jadi insya Allah ketika kalian pemasangannya, mungkin buat teman-teman bisa ngikutin video saya, insya Allah semuanya aman, ngikutin jalur-jalur kabelnya. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang saya ingat di komentar. Yang pertama apa ya? Ini kalau kita pakai relay kaki 5, apakah standar samping masih fungsi atau enggak ya? Jadi kita hidupin motornya, kita hidupin. Nah, ketika standar samping diturunkan, ini masih fungsi normal seperti standarnya ya teman-teman. Jadi nggak mengganggu sama sekali, tidak membuat perubahan di elektrikal motor itu sendiri. Nah, tetap mati seperti ini. Jadi aman. Itu untuk yang pertanyaan yang pertama. Kemudian ada yang pertanyaannya selanjutnya, apakah kalau motor di standar samping seperti ini, kemudian kita pencet
starter dari remote apakah bisa? Itu jelas tidak bisa ya teman-teman. Nah, dia hanya bunyi seperti ini tapi dia tidak bisa menyala. Jadi tetap aman. Kenapa dia nggak bisa hidup ya? Karena memang standar samping ini kan matic ya teman-teman. Kalau misalkan sampai kita bisa ngidupin motor dari remote sedangkan standar sampingnya masih turun, itu akan sangat bahaya ya, karena ini matic. Jadi dia langsung jalan. Kecuali motor gigi, motor cowok itu bisa disetting. Jadi dia standar samping pun bisa menyala. Kecuali masuk gigi satu, dia nggak bisa nyala. Itu ada settingannya sendiri untuk motor cowok atau motor bebek ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian itu yang kedua ya. Pokoknya itu pertanyaan-pertanyaannya lah. Kemudian apalagi ya? Jaraknya berapa? Ya, nah ini jarak remote ini berapa gitu. Nah kita akan coba, kita dari jaraknya dari sini kita coba langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nih jauh ya motornya. Coba ini 20 langkah, coba kita pencet, masih nyala ya teman-teman. Kita coba lagi 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Nih kita coba lagi, masih menyala teman-teman. Ini ada sekitar mungkin 20 meter lah sekitar jauhnya ya. Kita coba lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Kita pencet lagi, masih nyala teman-teman. Ini jauh, saya nggak ngerti berapa meternya, cuman saya pernah coba itu jauh banget lah. Saya lagi makan di cafe, motor ada di parkiran yang menurut saya cukup jauh. Saya coba pencet alarm dan masih bunyi. Jadi ini sangat aman sekali. Nah ini fitur keamanan yang jauh ini, konektivitas antara remote dengan motor yang jauh ini juga buat kita pengamanan. Kemarin ada pertanyaan juga gini, gimana kalau kita lewat, nih kita udah pasang alarm ya, gimana kalau kita lewat di begal, kemudian lewat di jalan yang sepi, mau minta tolong siapa mas? Gini ya teman-teman, untuk pemasangan alarm ini atau anti begal ini sebenarnya bukan berarti terus kita seenaknya aja keluar malam, kemudian lewat-lewat jalan-jalan yang rawan. Kita kan juga harus mengantisipasi itu semua ya. Ini adalah tindakan preventif atau tindakan yang bisa kita lakukan ketika kita kena begal. Siapa sih yang mau ke begal? Tapi kita kan tetap harus hati-hati ya teman-teman. Buat mungkin ya kalau emang nggak perlu ya nggak usah keluar, atau memang kalau dirasa jalan itu rawan ya harus kita hindari, seperti itu. Jadi ini hanya untuk pengamanan aja. Tapi gimana kalau memang benar-benar kita butuh lewat tempat itu dan amit-amit kita kebegal ya. Itu kalau kita lihat di video-video yang viral kali ini yang ada di Bekasi itu, yang sampai ditendang, dia ada 2 motor 4 orang ditendang, kemudian motornya diambil, mau nggak mau ya, karena dia ancam pakai senjata tajam, mau nggak mau dia merelakan motornya. Fungsi dari konektivitas kejauhan remote ini akan sangat berguna teman-teman. Misal ya, ini dia kita lagi jalan nih, ini hidup ya, kita ditendang, anggaplah ini motor udah jatuh, kita diancam, kita kan nggak mungkin ngambil kontak terus kemudian lari. Kalau memang kita sebelum jatuh kita tahu mau dibegal, bisa kita kontak matikan, bisa dibuang atau segala macam. Tapi kalaupun memang ternyata dia tendang kemudian dia mengancam, ya udah kita jauh aja, biarin dia bawa, nanti sekitar pasrahin aja. Tinggal kita pencet tombol gembok tertutup ini, sudah, motor mati, alarm menyala. Nih, kontak menyala on dan alarm menyala. Dia nggak akan bisa mati sampai dengan kontak ini dimatikan. Nah, kalau kontak ini masih on, maka
alarm akan tetap menyala, motor juga nggak bisa hidup. Nah, ini adalah fitur yang kita butuhkan ketika kita dalam posisi seperti itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngelawan begal, motor kita diambil, ya udah terserah mau disetut mau diapa, kita tinggal pencet aja, alarm akan menyala dan kita bisa minta tolong lah. Pasti ada orang lewat atau segala macam, pasti kita bisa minta tolong. Itu adalah tindakan preventif kita. Jadi ini sangat aman sekali. Motor akan ketika motor diambil, kita pencet tombol gembok tertutup, alarm menyala, motor mati dan nggak akan bisa di starter sama sekali, seperti itu. Itu adalah fitur yang menurut saya bisa jadi anti begal juga. Jadi ini sangat aman sekali. Kemudian ada pertanyaan, apa itu bikin aki nggak tekor? Ini udah beberapa bulan pemakaian, lebih lah, mungkin 5 bulan 6 bulan ya teman-teman. Saya juga lupa karena biasanya saya bikin video, habis itu saya lupa ngedit atau mungkin belum ada waktu buat ngedit, kemudian belum lagi waktu uploadnya juga. Jadi kadang waktu upload itu sangat jauh dari video pembuatan seperti ini. Ini aman, setiap hari saya pakai, setiap malam juga saya pakai. Jadi kalau malam itu pasti alarm saya standby ya. Jadi seperti ini. Kita matikan dulu. Ini kontak kita cepot, kemudian saya pencet tombol tertutup seperti ini. Ini aman. Jadi kalau ada yang nyenggol seperti ini, nyala. Kalau misalkan kita taruh di parkir umum misalkan ya, biasanya kan ada tukang parkir yang, mas nggak usah dikunci stang, ya udah nggak usah dikunci stang aja. Tapi kita kan nggak sepenuhnya percaya dengan yang namanya tukang parkir ya, apalagi parkir liar, parkir yang ada di pinggir jalan. Gampang teman-teman, nggak usah dikunci stang, tapi kita pakai tombol silent. Jadi kita pakai tombol tertutup, tapi ini gembok tertutup, kita pencet agak lama seperti ini. Udah, ini aman. Kalaupun kesenggol, hanya gini aja bunyinya. Meskipun dia mau pindah-pindahin motor, mungkin dipindahin dirapiin parkiran, nggak mengganggu juga bunyinya. Dan ini masih aman. Misalkan tukang parkirnya lalai pun ini nggak bisa dibobol karena memang motor nggak bisa menyala seperti ini. Jadi motor nggak bisa nyala, kita juga nggak repot-repot juga ya, nggak bisa nyala sama sekali. Nah itu fungsinya ketika kita di parkiran umum yang mungkin parkir liar atau parkir pinggir jalan. Balik lagi bicara aki apakah tekor. Selama saya pemakaian, alhamdulillah nggak ada aki tekor, nggak ada kehabisan aki, padahal setiap hari setiap malam juga dipakai. Dan yang paling ekstrim, saya waktu itu ke Jogja 3 hari, motor saya taruh di parkiran stasiun ya, 3 hari nggak dipanasin sama sekali. Setelah saya pulang dari Jogja, ambil motor, langsung saya starter dari remote, langsung menyala. Jadi saya nggak perlu repot-repot buat ambil kontak dulu karena barang bawaan juga banyak. Jadi sekaligus bisa manasin motor sebelum dipakai seperti itu. Kemudian ini buat yang mager-mager juga ya. Saya starter pakai remote ini buat orang-orang yang mager kayak kita. Kayak misalkan kita mau berangkat kerja gitu, kita udah mandi tapi motor belum dipanasin, tinggal kita hidupin dari remote sambil kita bisa mempersiapkan diri ya, seperti mungkin ya baju, siap-siap buat kerja. Kita bisa pencet dari dalam rumah, motor udah nyala, motor udah panas, sebelum berangkat juga udah jadi nanti waktu berangkat tinggal kita pakai dan motor sudah dipanaskan seperti itu. Kita
saya matikan langsung seperti ini. Nah, ini adalah fitur yang menurut saya membantu buat kita yang ya mungkin butuh efisiensi waktu. Dan pertanyaan yang selanjutnya apa ya, saya juga lupa tadi. Oh iya, pertanyaan selanjutnya, Mas, kalau kita pencet remote kok kenapa lampu sen ikut nyala ya? Ya memang lampu sen akan ikut nyala karena kabel 2 kuning itu kita konekin ke lampu sen kanan kiri. Jadi setiap kali kita pencet remote pasti dia akan menyala juga sebagai indikator ya, seperti ini. Jadi seperti itu, ketika alarm menyala maka itu juga akan menyala seperti itu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya apa ya? Nah, ini juga buat keamanan, buat kita yang kalau kita lihat kebanyakan motor hilang itu adalah ketika kita di minimarket ya, seperti itu. Kemudian pembobolan motor itu kalau kita lihat nggak ada hitungan menit ya, nggak sampai 1 menit kadang sudah terbobol. Nah, buat kita misalkan mau masuk ke minimarket nih kayak Indomaret atau Alfamart gitu kan, kalau kita pakai gembok nih, pakai gembok cakram atau pakai gembok apa yang biasa itu, terus kita cantolin di cakram juga. Nah, buat kita yang misalkan cuman beli 1-2 ini, cuman sebentar ini, mungkin mau ke ATM aja buat ambil uang. Nah, kadang-kadang keterledoran itu yang dimanfaatkan oleh curanmor yang mencari sasaran motor, apalagi motor matic ya. Itu memang lagi rawan-rawannya karena memang harga jualnya juga lebih tinggi dan cara jualnya juga lebih gampang. Nah, itu buat kita pasti akan berpikir beberapa kali untuk makein gembok di cakram. Nah, itu itulah kenapa remote ini lebih simple. Jadi kita tinggal parkirin, habis itu kita jalan, tinggal sambil kita pencet gembok tertutup, motor sudah aman tanpa harus kita was-was. Jadi ini cukup membantu ya, nggak ribet juga, jadi lebih tenang juga kitanya. Memang ini bukan berarti terus motor ini setelah dipasangin alarm terus aman gitu ya. Kita juga harus paham juga kondisi di mana tempat-tempat rawan. Tapi paling nggak dengan adanya remote ini atau alarm motor ini, kita juga jauh lebih nggak terlalu was-was ya. Nah, untuk remote dapat 2 seperti ini. Yang satu ada buka tutupnya gini, yang satu biasa seperti ini. Ini semuanya fungsi ya, seperti itu. Kemudian yang jarak jauh tadi yang sampai saya dari sana, itu kan belum sempat saya bikinin video yang apakah bisa di starter. Sama aja kalau tadi connect dari sana ya, sekitar 20-25 km atau ya lumayan jauh lah, itu bisa kita nyalain remote-nya seperti itu juga, bisa nyalain buat motornya. Oke, kemudian buat teman-teman yang sempat lihat video saya yang sebelumnya, itu kan saya pasang delay starter ya, karena ini injeksi. Jadi waktu di starter sekitar 5 detik baru nyala. Itu saya cepot ya teman-teman, karena terjadi error di situ. Jadi waktu saya pakai kurang lebih 8 jam ya. Jadi waktu itu saya dari Surabaya ke Malang Selatan. Setelah saya sampai hotel, semuanya normal. Begitu besoknya saya mau check out, saya mau panasin motor, di kontak on dia udah langsung nyala tanpa harus dipencet starter. Saya pikir apanya ini, kok tiba-tiba seperti ini. Kemudian saya sampai rumah, saya bongkar ternyata di delay starternya. Nggak tahu, mungkin memang punya saya yang error atau gimana ya.
karena kan itu buatan juga, bukan dari pabrikan, jadi buatan perseorangan juga. Kalau teman-teman sempat lihat di video saya yang sebelumnya untuk video pemasangan alarm itu saya cepot ya. Kemudian jadi sekarang ya biasa aja, kalau kita pencet langsung nyala. Apakah pertanyaannya apakah itu nggak bahaya bang gitu, atau itu nggak bahaya mas untuk sensor injeksinya? Karena kan biasanya kalau kita kontak on, nunggu cek engine mati, kemudian baru kita pencet kan. Menurut saya sejauh pemakaian ini, karena kan saya tiap pagi selalu starter pakai ini, normal aja, alhamdulillah. Jadi ya selama pemakaian alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Itu aja sih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada di video ini, bisa tulis kolom komentar, nanti akan saya jawab. Kalau misalkan saya ada waktu pasti akan saya jawab satu persatu. Jadi menurut saya pemakaian remote alarm motor ini cukup aman, dari aki segala macam, kelistrikan, injeksi, nggak ada pengaruh sama sekali, dan cukup nyaman juga buat kita jadi nggak perlu khawatir. Jadi ini cukup untuk mengamankan motor kesayangan kita. Harga alarm nggak sampai 200.000 untuk mengamankan harga motor yang mungkin 10-15 juta, itu adalah hal yang worth it ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang motornya jauh lebih mahal, NMAX, XMAX, PCX yang harganya 30 juta ke atas, itu adalah harga yang worth it menurut saya untuk mengamankan motor dengan alarm yang cuman harganya segitu. Jadi kita harus lebih aware juga dengan keadaan sekitar kita yang memang lagi rawan-rawannya seperti ini. Oke, seperti itu aja teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada pertanyaan yang masih belum terjawab dari video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.